Iya, itu ada suara-suara. Mungkin bisa di mute dulu nggak kalau saya lagi ngomong? Di suara dari tempatnya Mbak dimatiin dulu, di mute dulu. Bisa di mute. Oke. Jadi kalau misalnya mau ngomong baru mute-nya dinyalain gitu ya. Ini yang masih ada siapa, Mbak Brigita? Halo? 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 Coba di coba di mute dulu aja Mbak kalau misalnya belum ini. Jadi suaranya yang kedengeran cuma suara saya aja. Oke? Lanjut. Tadi saya udah kasih contoh Lapindo. Ada yang percaya contoh lain nggak? Tentang opini publik yang merugikan keberadaan organisasi. Halo? Halo? Oke. Halo, masuk? Mbak Brigita nggak dengar suara saya? Oh, oke. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya sudah kasih contoh kasus Lapindo. Itu yang merugikan. Ada yang dengar lagi? Oke. Oke, lanjut ya. Tadi balik kasus Lapindo tadi, Mbak. Halo? Ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Tadi kan saya baru jelasin tentang opini publik yang merugikan keberadaan organisasi. Jadi, ketika tadi publik ini udah punya masalahnya harus diselesaikan, mereka kan pasti berkumpul bersatu kan. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu kan mereka membentuk opini publik. Nah, opini publik itu tuh kadang merugikan organisasinya. Tadi saya ambil contoh misalnya, tadi kan soalnya Mbak Brigita ya nanya ya, kenapa kok itu merugikan? Dan kalau saya menjawabnya, karena dari organisasi itu kan mereka pasti punya manajemen sendiri, cost sendiri yang harus mereka bayar ketika mereka harus merubah kebijakan yang mereka sudah buat gitu. Nah, contoh yang um, saya nggak membela Lapindo ya di sini, tapi maksudnya saya coba ngelihat dari kalau misalnya opini publik yang bisa mempengaruhi perusahaan itu, organisasi itu, contohnya misalnya perusahaan yang menaungi Lapindo. Jadi ketika Lapindo itu terjadi, kan banyak orang kehilangan rumah karena tertimbun lumpur. Oke, bisa di mute dulu nggak? Halo, bisa di mute dulu nggak? Di mute itu dipencet, ada kayak suara suara makhluk laut gitu. Oke. Nah, ketika ada kayak gitu kan dari orang-orang korban Lapindo itu kan pasti mereka bikin surat terbuka ke koran, mereka um, kayak mengadakan perkumpulan, terus mereka bikin semacam ya opini, dan itu kan banyak media yang meliput. Pada akhirnya kan semua itu kan menuntut sama si perusahaan yang menaungi Lapindo untuk ganti rugi mereka gitu loh. Nah, kerugian di sini itu bukan hanya memang dari Lapindonya mengalami kerugian secara uang, secara material, tapi kan juga secara imaterial gitu, karena mereka merasa, nah itu tadi saya bilang ada kerugian material, ada kerugian imaterial. Imaterial itu yang nggak berbentuk seperti nama nama baik misalnya, atau bahkan mereka juga
Dan bisa juga kan mereka dikenakan ancaman ancaman pidana, ancaman hukum. Kan dari masyarakat itu kan bisa bikin public lawsuit. Public lawsuit itu tuntutan hukum yang diajukan oleh masyarakat secara umum gitu. Atau contoh misalnya nih Mbak, kayak ada pabrik gitu ya, pabrik, oke, ambil mungkin contoh pabrik sepatu gitu. Nah, pabrik sepatu itu seharusnya misalnya mereka itu um, mempekerjakannya jam 9 sampai jam 3 sore misalnya ya. Tapi ternyata itu lebih overtime, dan overtime itu terus-terusan. Nah, di perusahaan itu sendiri mereka punya yang namanya serikat pekerja. Serikat pekerja itu yang menaungi semua pekerja yang bekerja di perusahaan itu kan. Nah, mereka kan pasti punya punya ketua, punya sekretaris, dan ketika mereka berusaha menyelesaikan masalah ini, kalau misalnya kami disuruh lembur, misalnya kami harus ada waktu istirahat diperpanjang misalnya gitu. Nah, tapi dari pihak perusahaan itu nggak berusaha untuk memenuhi. Nah, akhirnya kan dari publik ini, serikat pekerja ini misalnya yang sudah mereka bersatu, mereka akan bilang gitu sama pekerja yang lain, kenapa kita nggak waktu istirahat kita juga berkurang gitu, kita kualitas istirahatnya juga jadi berkurang, kenapa kita nggak untuk misalnya berusaha untuk melakukan sesuatu, misalnya mogok kerja, itu contoh aja, mogok kerja, atau melakukan tuntutan yang lainnya gitu, untuk supaya kenapa, supaya si perusahaan ini mau untuk memberikan waktu istirahat yang lebih panjang misalnya. Nah, dari perusahaan itu sendiri kan mereka juga dari kacamata perusahaan ya, dari kacamata perusahaan mereka juga akan bilang kalau misalnya loh, tapi kan kami sudah memberikan misalnya gaji yang cukup atau apa, atau ini tidak direncanakan seperti itu misalnya, atau ini sesuai dengan order. Nah, orang-orang yang biasanya akan berusaha menjembatani komunikasi antara si serikat kerja ini dengan perusahaan itu biasanya orang humas. Halo. Jadi humas juga nggak gampang sebenarnya, karena jadi humas itu harus bisa tahu oh masalahnya apa sih. Iya, yang akan menjembatani ngomong gitu antara ini tuh itu orang humas, antara publik dengan organisasi, itu orang-orang humas. Jadi udah dapat gambaran kan kira-kira kalau orang humas tuh kerjanya bakal kayak apa. Oke, ada pertanyaan? Oke, ngerti. Halo. Oke, saya lanjutkan ya. Nggak ada pertanyaan kan? Tadi contoh sudah. Hmm, ada juga yang menguntungkan. Iya, iya. Tapi kan kadang itu kondisi yang ada itu kan biasanya inline ya Mbak. Jadi kalau misalnya publik yang merasa dirugikan, otomatis kan opininya yang tercipta juga nggak mungkin negatif kan? Nggak mungkin positif kan? Pasti negatif kan? Oh, ini kenapa ada yang nelfon lagi ya? Oke, terus? Mm-mm. Dan pada akhirnya kan pasti kita akan pakai kompromi kan Mbak, atau kita pakai voting gitu. Jadi intinya kalau dari humas itu akan berusaha menjembatani dua dua pihak tadi, publik, kenapa sih dipegang ini, publik sama organisasi, karena mereka harus ketemu solusi, biar solusinya itu, nah, humas yang baik dia akan mencari solusi yang